Selamat Sabat buat kita semua. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Bapa kita karena sampai hari Sabat ini kita masih dilindungi, kita diberikan kesempatan untuk hidup, kita diberikan kesempatan untuk melakukan aktivitas kita dan terutama untuk kesehatan juga. Sekarang kita akan melanjutkan firman Tuhan kembali untuk yang di part 193 dan kita undang Roh Kudus, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Bapa untuk hari Sabatmu yang suci ini. Kiranya Engkau menyertai kami Bapa, Engkau menjaga kami, Engkau memberikan kami penerangan, karena sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menguatkan iman percaya kami kepadamu, dan biarlah juga bertumbuh, berakar, dan berbuah. Bapa di sorga, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Bapa. Hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami, sempurnakan doa ini ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Kita akan melanjutkan firman Tuhan. Untuk yang 192-nya silakan kalian nonton sebelum video ini. Dan sekarang kita akan mulai untuk 193-nya. Jadi aku akan kasih ayatnya, tapi di sini aku akan baca yang dari Yohanes dulu. Karena dari 192 ketika Yesus menyerahkan nyawanya, di situ ada keterangan juga bagaimana di sini dikatakan kalau Yesus itu ditikam lambungnya. Ya, jadi aku akan kasih ayatnya, tapi aku akan baca dari Yohanes dulu. Biasanya kan dari Matius atau Markus, Lukas. Tapi ini mundur dia. Jadi Yohanes, terus kemudian ke Lukasnya, terus kemudian Markus dan Matiusnya. Biar berurutan gitu dia ya. Ayatnya di Yohanes 19 ayat 31 sampai 37. Lambung Yesus ditikam. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat, mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya, sebab hal itu terjadi, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Jadi pada saat Yesus telah menyerahkan nyawanya di kayu salib, di situ menurut dari yang kita baca ini tadi, orang jahat ada dua, kanan dan kiri Yesus. Nah pada saat itu kemungkinan mereka mungkin belum mati atau udah sekarat atau bagaimana. Tetapi di situ orang-orang itu katanya dipatahkan kakinya. Tapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa Yesus telah mati, ada salah seorang dari mereka, prajurit itu, menusuk ke lambung Yesus dengan tombak mereka itu, dan akhirnya keluarlah darah dan air. Di sini aku mau katakan kalau Yesus dia adalah Tuhan itu sendiri, jelmaan Tuhan itu sendiri, makanya dia bisa menyerahkan nyawanya. Dia sendiri bisa menyerahkan nyawanya, mengambil nyawanya, mengembalikan nyawanya, karena dia Tuhan itu sendiri. Dia jelmaan Bapa itu sendiri. Cuman toolsnya itu ibaratnya dia harus menjelma menjadi manusia supaya dia bisa mati di kayu salib untuk menebus kita. Tetapi aslinya itu dia adalah Tuhan itu sendiri. Dia adalah Bapa itu sendiri. Karena kalau tidak Tuhan atau Bapa itu sendiri yang menebus kita, mustahil kita bisa. Tidak ada yang bisa. Sekelas Henok yang orang saleh, yang tidak mempunyai dosa, dia diangkat oleh Tuhan atau Bapa itu ke surga. Dia adalah manusia suci yang tidak punya dosa. Tetapi dia pun gak mampu untuk menyelamatkan kita dari dosa. Karena dia manusia biasa sama seperti kita. Cuma bedanya dia adalah orang kudus, orang benar, tidak melakukan dosa. Tetapi dia lahir dari hubungan suami istri.
bukan seperti Tuhan Yesus. Dia lahir dari roh Allah itu sendiri, roh Bapa itu sendiri. Atau dia itu sendiri yang menjelma menjadi manusia. Jadi di sini beda. Makanya ketika Yesus menyampaikan bahwasannya sudah selesai, ke tanganmulah kuserahkan nyawaku. Artinya di situ dia bisa menyerahkan nyawanya. Dia bisa juga mengambil nyawanya, bisa juga menyerahkan nyawanya. Jadi bagi orang yang masih bingung atau apa, enggak usah bingung. Tuhan itu enggak ribet. Kalau kita